والدعاء إلى الخير والدعاء إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته به سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan kajian Hidayatul Hidayah halaman 91. Wayatibul imam, ya. Kita sampai di adab berjamaah ya, imamah. Baik. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Setelah salam, setelah makmum dan imam mengucapkan salam seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali pada saat imam salam, yanwil imam wa inda taslim assalamu alaikum wa yanwil qawm bi taslimihim jawabah. Itu yang terakhir pembahasan kita. Pada waktu salam, imam itu niat mengucapkan salamnya kepada makmum yang mengikuti sholatnya, sedangkan makmum ketika mengucapkan salam, mereka mengucapkan salam itu dengan niat menjawab salam imam. Kemudian wayatibul imam sa'atan yafrugu minas salam wa yuqbilu ala nasi biwajhihi. Kemudian disunnahkan imam itu yatib, yaitu mengarahkan badannya ke arah makmum setelah dia menyelesaikan salam, yaitu yukbil. Jadi yatib itu yukbil ala nas biwajhihi, mengarahkan wajahnya, badannya ke arah makmum. Nah, ini mengarahkan wajah ke arah makmum berarti setelah dia salam menghadap kepada waktu sholat dia menghadap ke arah kiblat, selesai sholat dia berputar balik mengarahkan badannya ke arah makmum. Bisa mengarahkan badannya langsung menghadap ke makmum atau mengarahkan badannya ke samping, gitu ya, menghadap ke samping. Tapi yang dilakukan seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini hukumnya sunnah. Wala yatibu in kana khalfahu nisa'un, tapi tidak disunahkan dia membalikkan badannya ke arah makmum jika di belakangnya terdapat makmum wanita yang bukan mahram dia. Jamaahnya ada jamaah laki-laki, ada jamaah perempuan. Selesai salam sang imam itu tidak disunahkan membalikkan badan ke arah makmum, disebabkan ada nisa'un ajnabiyah, ada wanita-wanita yang bukan mahramnya lian musarifna awwalan, kecuali ketika wanita itu sudah pergi meninggalkan tempat. Jadi ketika tidak ada wanita yang berjamaah, disunahkan imam itu selesai salam kemudian dia menghadapkan badannya ke arah makmum. Tapi jika ada wanita yang ikut sholat berjamaah, wanita yang bukan mahramnya, maka disunahkan sang imam itu berdiam sebentar ke arah kiblat, tidak segera membalikkan badannya, memberi kesempatan bagi makmum yang perempuan itu untuk meninggalkan tempat, sehingga ketika imam membalikkan badannya ke arah makmum, dia tidak melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya. Nah, ini terjadi di masa Nabi Muhammad SAW karena Masjid Nabawi di masa Rasulullah itu sangat sempit sekali, tidak luas seperti Masjid Nabawi yang ada sekarang ini. Sedangkan tempat sekarang yang ada itu luas sekali, bahkan di beberapa masjid dipisah antara laki-laki dengan wanita. Ada tempat wanita sendiri, ada tempat laki-laki sendiri. Nah, bagaimana? Kata Imam Ghazali, kalau ada wanita yang ikut berjamaah, imam tidak berbalik ke arah makmum. Ya, kalau wanita yang berjamaah yang dimaksud oleh Imam Ghazali ini, jika wanita yang berjamaah itu ada di belakang imam, makmum laki-laki, kemudian makmum perempuan. Tapi kalau makmum perempuannya diletakkan di tempat yang lain yang tidak terlihat oleh imam, maka tetap disunahkan imam itu
setelah salam menghadap langsung ke arah makmum. Wala yaqumu ahadun minal qaumi hatta yaqumal imamu. Dan disunahkan bagi makmum, disunahkan bagi setiap individu makmum untuk tidak bangun, tidak bangkit meninggalkan tempat sampai imam bangun terlebih dahulu. Ini sunnah bagi makmum. Kalau tadi sunnah bagi imam, sunnah bagi makmum, kalau kamu sholat berjamaah, kamu tidak meninggalkan tempat, tidak berdiri meninggalkan tempat sampai imam bangkit terlebih dahulu. Nah, ini kita dapati di banyak masjid sekarang, imam baru selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kedua belum, makmumnya sudah bangkit. Nah, salam keduanya belum sempurna, makmumnya sudah bangkit keluar. Ada lagi kita dapati, oh ya saya tinggalkan tempat. Kenapa? Karena imamnya ahli bid'ah. Kenapa Pak ahli bid'ah? Ya sebab habis salam dia la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bangun saja, saya tinggalkan tempat. Kamu bangun meninggalkan tempat itu bid'ah. Karena sunnahnya kamu itu duduk di tempat sampai imam berdiri. Jadi gimana ya? Antara dua bid'ah, bid'ah hadir yang baca zikir atau bid'ah meninggalkan tempat. Yang baca zikir itu bukan bid'ah, itu Pak kamu sendiri yang mengatakan itu bid'ah. Tapi itu ada di dalam riwayat Nabi berzikir berjamaah bersama para sahabatnya. Nah, saya tidak akan bahas itu nanti panjang lebar. Ya. Nah, tapi orang-orang yang meninggalkan majlis merasa dirinya itu menjalankan sunnah Nabi yang kita lihat sekarang ini, ternyata mereka meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang disunahkan justru seharusnya dia itu duduk sampai zikir imam itu selesai, sampai imam itu berdiri, baru kemudian dia ikut berdiri meninggalkan imam. Nah, ini pelajaran juga. Pelajaran imam itu zikirnya jangan panjang-panjang supaya makmum bisa melaksanakan sunnah. Jangan imamnya baca zikir kemudian baca yasin, baca surat al-baqarah, makmumnya jangan menunggu imamnya terlalu panjang karena setiap makmum itu punya kepentingan. Nah, ini makanya dianjurkan masjid-masjid sekarang ini, kalau ada orang sholat di masjid itu sudah luar biasa. Di zaman ini ada orang sholat di masjid itu luar biasa. Makanya jangan dipersulit, semuanya serba diberikan. Bacaan Al-Quran setelah Fatihah jangan panjang-panjang. Begitu juga doa setelah sholat jangan panjang-panjang. Doa setelah sholat itu pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Nanti kalau dia mau berdoa yang panjang, doa sendiri di rumah. Doa setelah itu pulang ke rumahnya, dia doa yang panjang. Tapi kalau di dalamnya ada makmum, doanya jangan panjang-panjang. Doa seperti yang ringkas yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti yang saya sampaikan setelah sholat subuh umpamanya. Istighfar 3 kali, Allahumma anta salam wa salam kemudian baca la ilaha illallah la syarika lahu wal hamdu yuhyidu ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma ajirna minan kali, baca ayat kursi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah la syarika lahu wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Doanya jangan panjang-panjang. Kemudian Rabbana ighfir lana, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah, sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Itu sudah doanya lengkap. Jangan dia pada setengah jam. Makmumnya itu ada kepentingan. Ditinggal dia, akhirnya makmum tidak bisa melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang salah dia, yang salah makmumnya. Karena dia berdoa tidak pada tempatnya. Setelah itu Fatihah selesai, diperingkas apa-apanya. Karena Nabi Muhammad SAW itu yang berkaitan dengan jamaah, Nabi itu ringkas. Tapi kalau berkaitan dengan dirinya sendiri panjang Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu khutbah Jumat ringkas, berkaitan dengan apa? Sholatnya Nabi ringkas, sholat 5 waktunya Nabi itu ringkas, tidak panjang-panjang. Bahkan Nabi kalau ceramah di dalam Bukhari disebutkan, Nabi itu diantara kebiasaannya kalau ceramah pendek, tidak pernah panjang-panjang.
Dan kalau memberi nasihat jarang-jarang karena takutnya mendengarkan itu dosa. Itu yang disebutkan di dalam Bukhari yang kita baca setiap bulan Rajab. Nah, zaman sekarang ini semuanya jadi panjang. Akhirnya orang yang baru mau kenal Islam, yang baru mau dekat ke Islam, takut dia. Mau sholat di masjid, takut karena terlalu panjang. Mau hadir majelis, takut karena terlalu panjang. Mau zikir berjamaah, takut karena zikir berjamaah semuanya panjang. Nabi tidak seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan dirinya sendiri, seperti yang disebutkan dalam riwayat sholat malam Nabi sendiri. Allahu Akbar. Abdullah bin Abbas ikut di rumah itu, berdiri dia sholat di belakangnya Nabi. Yang salah Abdullah bin Abbas karena dia masih kecil. Dia jadi makmumnya Nabi Muhammad SAW. Padahal itu waktunya Nabi sendiri antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bangkit Abdullah bin Abbas itu juga memunculkan dalil bahwa sholat malam berjamaah itu boleh. Karena waktu itu Abdullah bin Abbas sholat malam berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW dibiarkan oleh Nabi. Dia Abdullah bin Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi, kemudian tangan Nabi itu ke belakang, disebutkan dalam riwayat tangan Nabi ini ke belakang, dipegang telinganya. Abdullah bin Abbas itu kalau orang Indonesia bilang dijewel, orang lain dijewel. Tidak ada, apa ya? Ustaz, dijewel apa? Ustaz ini dimulai, bahasa Indonesia, bahasa Singapura. Bahasa Singapura apa? Di pihak telinganya. Ya, di pihak telinganya. Oleh Rasulullah ditarik ke sebelah kanan. Ini pelajaran. Sunnah kalau ada imam kosong belakangnya kita mau jadi makmum, kanan dulu diisi jangan kiri. Abdullah bin Abbas itu di pihak telinganya oleh Rasulullah dijewer ke arah kanan berdiri. Rasulullah sholat, dia jadi makmum. Dia mendengar bacaan Nabi karena disunahkan sholat malam itu ada suaranya keluar suaranya, bukan seperti sholat zuhur keluar. Jadi dia mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Selesai Fatihah, Nabi membaca Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Kalau kita keluar dari babi, jadi kan berapa? Nah ini paling 50 ayat itu di dalam tadi. Ini yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas 50 ayat Nabi cukup. Ternyata 50 ayat lebih. Oh ini 100 ayat Nabi cukup. 100 ayat lebih. Kira-kira 150 lebih. 200 lebih. Kata Abdullah bin Abbas, nah ini kayaknya selesai Al-Baqarah cukup. Selesai Al-Baqarah ahli. Kata Abdullah bin Abbas, ini kelihatannya ahli Quran. Ini cukup selesai ahli Quran bisa sampai 4 surah dibaca oleh Nabi dalam Al-Quran. Itu antara dia dengan Allah SWT. Nah, orang zaman sekarang sholat berjamaah panjang, sholat sunnahnya cukup cepat sholat sunnahnya. Harusnya kamu sholat sunnah yang panjang, sholat berjamaah yang ringan, yang berkaitan dengan makmum yang ringan-ringan. Nah, disunahkan bagi makmum untuk tidak berdiri sebelum imam berdiri, tapi imam harus pengertian doanya dalam panjang. Kalau imamnya doanya terlalu panjang, makmum boleh berdiri. Wayang sharif dan dapat pahala sunnah karena dia mau menerangkan sunnah tapi imamnya tidak pengertian. Wayang shariful imam haitsu syaa. Setelah imam menyelesaikan zikir dan doanya, imam itu diperbolehkan bangkit dari duduknya ke arah mana saja yang dia inginkan, an yaminihi aw shimalihi, baik jalan kembali ke arah kanannya atau kembali ke arah kirinya. Wal yamin ahabbu ilayya. Tapi kemudian Al-Ghazali sendiri punya pendapat. Sedangkan menurut aku paling suka kalau imam itu bangkit terus ke arah yang kanan, bukan ke arah yang kiri. Padahal riwayat itu tidak ada kanan atau kiri, sama saja, tapi Imam Ghazali contoh ke arah kanan. Wala yakhussul imam nafsahu bidu'a fi qunutis subhi. Dan pada waktu qunut subuh, hendaklah imam itu tidak mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri. Bal yaqul Allahumma hdina. Sebaiknya dia mengatakan Allahumma hdina. Kenapa?
Sebab riwayat Rasulullah mengajarkan doa kunut itu kepada Hasan, cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Riwayat kunut Rasulullah ketika mengajarkan doa itu kepada individu Sayyidina Hasan. Nabi mengajarkan doanya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Riwayatnya seperti itu. Tapi ketika kita jadi imam, kata Imam Ghazali, tidaklah kita mengucapkannya bukan khusus untuk diri kita. Loh, itu kan riwayatnya khusus kan itu ajaran Nabi untuk Hasan. Kalau Nabi mengajarkannya kepada banyak orang, dibaca bersama, Nabi pasti membacanya Allahumma hdina. Nah, kata Imam Ghazali, hendaklah ketika imam itu membaca, dia tidak mengkhususkan untuk dirinya. Bahkan bukan kunut saja, ketika dia membaca setelah sholat, doa tidak boleh dia khususkan untuk dirinya, seperti Rabbighfirli wa liwalidayya, makmumnya amin. Amin. Doakan imamnya saja yang doakan. Yang lain tidak masuk dalam doa tadi. Nah, makanya itu kan yang di dalam Al-Quran Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya, tapi kalau kamu berdoa berjamaah, jangan Rabbighfirli lana wa liwalidayya. Kata sebagian ulama, makmum yang berdoa, imam yang berdoa diamini makmum, tapi doanya dikhususkan untuk dirinya sendiri, itu imam yang berkhianat ya. Dia doa memanfaatkan aminnya makmum. Harusnya dia berjamaah, makmumnya juga diikutkan di dalam doa, bukan dia berdoa untuk dirinya sendiri. Kalau doanya dinisbatkan untuk dirinya sendiri, hendaklah dia mengajak makmum untuk sama-sama berdoa dengan imam. Tapi kan yang disunahkan doa kunut itu imam mengucapkan Allahumma hdina fi man hadait. Makmum tidak ikut mengucapkan, tapi makmum mengamini sampai Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afalana fi man tawallayt wa barik fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Lalu kemudian berdoa bersama-sama makmum dengan imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yahdi man walayta wa la yahdi man 'alaik. Tabarak rabbana wa ta'ala wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajah di dan hendaklah kunutnya itu dikeraskan dari awal sampai akhir. Kunut itu dari awal sampai akhir keras. Hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi, yang diamini makmum Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Sampai di situ yang diamini makmum. Setelah itu makmum dan imam membaca bersama-sama. Wa yu'minul qaul, dan hendaklah makmum itu mengamini apa yang diucapkan imam sebatas apa yang saya sebut tadi, karena itu sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Wala yarfa'una aidi, dan hendaklah ketika kunut imam dan makmum itu tidak mengangkat tangannya. Nah, ini pendapat Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini mengatakan falam yathbut dzalika fil akhbar, karena tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi doa kunut itu mengangkat tangan. Menurut Imam Ghazali, kunut itu sebaiknya tangan kita tidak terangkat, jadi tetap seperti iktidal. Allahumma hdina fi man hadait. Ini pendapat Imam Ghazali. Tapi pendapat yang bukan cuma ini saja. Justru pendapat yang kuat, yang muktamad, seperti pendapat Imam Nawawi, kunut itu mengangkat tangan. Yang tidak disunahkan adalah mengusap wajah selesai kunut. Itu semua pendapat tidak disunahkan. Jadi selesai sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tidak disunahkan kita mengusap wajah. Kalau mengusap wajah ini terhitung gerakan di luar sholat. Jadi bagaimana? Langsung turunkan tangan kita ke arah sujud. Tapi mengenai mengangkat tangannya khilaf. Ada yang berpendapat sunnah mengangkat tangan, ada yang berpendapat tidak sunnah mengangkat tangan, tapi pendapat yang kuat justru yang mengangkat tangan. Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini condong kepada yang tidak mengangkat tangan.
di dalam kitab Ihya Imam Ghazali berbeda dengan yang ada di kitab Hidayatul Hidayah. Di dalam kitab Ihya Imam Ghazali mengatakan mengangkat tangan itu sunnah. Dari mana yang betul Imam Ghazali? Nah, yang di Ihya ada yang di sini, ada yang di Hidayatul Hidayah. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas semuanya ada pendapatnya. Boleh jadi yang di Ihya itu benar, yang benar pendapat Imam Ghazali. Boleh jadi yang di Hidayatul Hidayah ini, boleh jadi Imam Ghazali kemudian beralih pendapatnya dari sunnah mengangkat tangan kemudian tidak sunnah mengangkat tangan, tapi yang penting kunut. Nah, kalau pendapat yang terkuat mengangkat tangan pada waktu kunut, dan guru-guru kita juga seperti itu mengangkat tangan pada waktu kunutnya. Wa yaqra'ul ma'mum baqiyatal qunut min qawlihi innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ini saya jelaskan. Jadi aminnya itu sampai ucapan innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu sudah tidak amin lagi, tapi makmum ikut membaca bersama imam. Yaqra'ul ma'mum baqiyatal qunut min qawlihi innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Artinya kalau makmum diperintahkan membaca, berarti makmum pada saat kalimat ini sudah tidak mengamini imam lagi, tapi ikut membaca bersama imam. Wala yajibul ma'mum wahdahu. Hendaklah makmum itu tidak berdiri sendiri. Bal yadkhul as-saffa. Hendaklah dia itu masuk ke tengah-tengah shaf yang sudah ada. Atau kalau yajurra ila nafsihi ghayrahu, atau dia menarik seseorang supaya menemani dia di dalam shaf. Umpamanya shaf pertama sudah penuh, saya tidak punya tempat lagi untuk masuk ke tengah-tengah shaf, berarti saya harus ada di shaf kedua. Nah, ada orang selain saya nggak tunggu ada yang duduk dari situ, dan ada yang duduk. Kalau ada yang duduk kita tunggu supaya kita tidak sendirian di shaf. Makruh seorang makmum itu sendirian di shaf. Jadi kalau tidak ada orang lagi kecuali saya di shaf kedua, apa yang harus saya lakukan? Saya tarik salah satu orang yang di depan ini untuk mundur ke belakang menemani saya. Nah, nanti yang sisanya apa? Jadi yang ditarik itu juga harus paham bahwa sunnahnya seperti itu. Jangan tidak apa nanti ditarik lain di dalam kelas. Makanya ilmu itu harus dipelajari. Nah, kapan saya menariknya? Saya tidak boleh menarik sebelum saya takbiratul ihram. Nah, ini yang terjadi sekarang, ditarik dulu makmumnya, baru kemudian dia takbiratul ihram. Kalau saya tarik sebelum saya takbiratul ihram, saya merampas hak makmum yang di depan. Kamu belum sholat, kenapa tarik-tarik orang? Berarti kamu termasuk orang yang mengganggu orang sholat. Jadi bagaimana cara menarik yang benar? Saya takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Saya sudah masuk dalam sholat dan saya sendiri di shaf ini. Berarti saya punya hak untuk ditemani. Baru saya tarik yang di depan untuk mundur ke belakang. Setelah saya takbir, bukan sebelum saya takbir. Begitu juga ketika kita mau memberi isyarat kepada imam. Ada satu orang sholat, kita mau memberi isyarat. Kita menjadi makmumnya. Kan disunahkan juga memberi isyarat. Memberi isyarat imam bahwa saya menjadi makmum kalau imamnya tidak tahu. Tapi kalau kita tahu sekiranya imam sudah tahu, tidak perlu memberi isyarat. Kalau kita mau memberi isyarat, kapan saya memberi isyarat menepuk bahu imam itu? Setelah saya takbir, bukan sebelum saya takbir. Kalau sebelum saya takbir, saya bantu sholat imam. Nah, setelah saya takbir, Allahu Akbar, baru saya tepuk bahu imam saya jadi makmum supaya imam juga bisa lihat imaman. Nah, ini kalau softnya ada banyak. Tapi kalau softnya cuma ada imam saja, ya kita sholat di belakang imam persis di sebelah kanan seperti yang disunahkan tadi yang saya ceritakan kasus Abdullah bin Abbas dengan Nabi Muhammad SAW. Wala yang bagi lil makmumi ayat taqaddam ala imam fi af'alihi aw yusawihi. Dan hendaklah makmum tidak mendahului imam dalam perbuatannya atau menyamai imam. Jadi bagaimana? Imam menyelesaikan satu perbuatan, baru makmum menyelesaikan
perbuatan setelah imam, bukan mendahului imam. Imam belum rukuk kita sudah rukuk, imam belum iktidal kita sudah iktidal. Siapa yang mendahului imam dua rukun perbuatan maka batal sholatnya. Ada yang berpendapat yang dimaksud mendahului imam dua rukun perbuatan, imam masih berdiri makmum rukuk. Imam masih berdiri belum juga rukuk, makmum sudah iktidal. Ketika makmum iktidal, imam masih berdiri belum rukuk, batal. Mendahului imam dua rukun perbuatan. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud mendahului imam dua rukun perbuatan adalah mendahului dua rukun perbuatan imam secara berturut-turut. Imam berdiri, makmum rukuk. Imam rukuk belum iktidal, makmum iktidal. Berarti ini mendahului dua kali. Mendahului dua kali, batal. Ada yang berpendapat demikian. Bal yang bagi ayat ta'akhir anhu, bahkan sebaiknya imam kita makmum itu mengakhirkan perbuatannya dari imam. Berarti kalau mengakhirkan imam itu sampai selesai. Wala yahwil rukuk illa idzan tahal imam ila haddir raki'in. Dan maksudnya bagaimana mengakhirkan? Makmum itu tidak bertindak melakukan rukuk sampai imam betul-betul dalam posisi rukuk. Jadi imam Allahu Akbar rukuk, dalam posisi rukuk baru makmum Allahu Akbar. Tidak Allah baru rukuk, makmumnya juga sudah mengikuti. Walaupun tidak mendahului menyamai imam itu sudah tidak bagus, tidak bagus. Hendaklah di belakang imam. Walayahu ila sujud malam tasir jabhatul imam ila al-ard. Hendaklah makmum tidak sujud sebelum kepala dahinya imam itu menempel di tanah. Jadi tunggu dulu imam sampai Allahu Akbar, sampai dahi imam itu menempel di tanah, baru makmum itu sujud mengikuti imam. Karena mendahului imam itu mutlak, seluruh ulama ahli fikih mengatakan siapa yang mendahului imam dua kali rukun perbuatan semuanya mengatakan itu membatalkan sholat. Kalau terlambat dari imam dua rukun perbuatan, sebagian mengatakan itu juga membatalkan sholat. Sebagian lagi mengatakan tidak, tapi pendapat yang kuat itu membatalkan sholat juga. Jadi makmum itu harusnya tidak boleh mendahului imam dua rukun perbuatan dan tidak boleh terlambat dari imam dua rukun perbuatan. Imamnya makmum berdiri, imam rukuk, makmum masih berdiri. Imam iktidal, makmum masih berdiri. Imam mau sujud, makmum masih berdiri, batal. Jadi tidak boleh mendahului imam dua rukun perbuatan dan tidak boleh terlambat dari imam dua rukun